menjadi catatan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diangkat derajatnya dan ditempatkan pada tempat yang mulia di sisinya. Kepada para masyayikh, para guru, para ustadz yang telah mengajarkan ilmunya kepada kita, semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka. Allah ampunkan segala khilaf dan dosanya, dan Allah jadikan pada barisan orang-orang yang diterima amalnya. Kembali kita melanjutkan pembahasan tentang seputar perkara-perkara penting yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Masih dalam muqaddimah mengenal ibadah-ibadah siyam yang dianjurkan dalam agama kita, yaitu mengenal ibadah-ibadah puasa yang sangat dianjurkan dalam agama kita. Yang pertama adalah Yaumu Arafah li ghairil hajj. Puasa yang sangat dianjurkan dalam Islam adalah puasa hari Arafah bagi yang tidak berhaji. Hari Arafah yaitu hari di mana tanggal 9 Zulhijjah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Shaumu yaumi Arafah yukaffiru dzunuba sanataini." Puasa yang kita lakukan di hari Arafah bagi yang tidak berhaji maka akan menghapuskan dosa 2 tahun, madiyatin wa mustaqbalah, dosa yang masa lampau dan dosa yang setahun yang akan datang. Bayangkan. Adapun bagi mereka yang sedang wukuf di Arafah, itu tidak disunahkan untuk berpuasa. Mereka mendapatkan keutamaan yang luar biasa dengan doa-doa yang mustajab. Bahkan dalam sebuah riwayat, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi, kemudian mengatakan kepada malaikat-malaikatnya, yubahi bihimul malaika. Allah membanggakan mereka yang sedang wukuf di Arafah. Allah membanggakan mereka yang sedang wukuf di Arafah, mengatakan bahwa mereka datang dari seluruh penjuru dunia. Mereka datang ke sini hanya untuk beribadah kepada Aku. Dan Allah Subhanahu wa taala bersaksikan kepada malaikat-malaikatnya bahwa Allah mengampunkan mereka di hari itu. Keutamaan di hari Arafah tidak hanya terbatas bagi mereka yang sedang berhaji, tapi Allah pun memberikan kepada kaum muslimin dan kaum muslimat yang tidak berhaji, yang ingin berhaji, tapi kemudian mereka belum ada kesempatan untuk berhaji, dengan keutamaan puasa Yaum Arafah. Ini yang pertama. Puasa sunnah yang kedua kaum muslimin adalah puasa Ashura, atau disebut dengan Yaum Ashura, yang mana kita dianjurkan berpuasa Yaum Tasu'a dan Ashura. Artinya kita berpuasa satu hari sebelum hari 10-nya. Berarti pada tanggal 9 dan tanggal 10-nya kita berpuasa. Dan ini tentu pada bulan Muharram. Puasa Ashura itu dilakukan pada bulan Muharram, bulan pertama dalam urutan hijrah. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, wa shaumu yaumi Ashura yukaffiru sanatan madiyah. Puasa yang dilakukan pada hari Ashura atau puasa Ashura itu memiliki keutamaan menghapuskan dosa yang telah lewat. Kama sama sallallahu alaihi wasallam yaum Ashura wa amara bisiyamih. Nabi alaihi salatu wasallam melakukan puasa Ashura dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana al-'amul muqbil, insyaallah sumna al-yawm at-tasi'." Tahun depan kata Rasulullah SAW, kita insyaallah berpuasa pada tanggal 9
dan tanggal 10. Ini menyelisih daripada kebiasaan orang-orang ya di luar Islam yang mereka mengagungkan hari itu. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, kaum musliman. Yang ketiga adalah sittatu ayyamin min Syawal. Puasa sunnah yang sangat dianjurkan adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, setelah kita berpuasa Ramadan 1 bulan penuh, kita lanjutkan 6 hari di bulan Syawal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Man shama Ramadhana wa atba'ahu sittan min Syawal kana qasiyamid dahar." Orang yang berpuasa Ramadan 1 bulan penuh kemudian diikutkan dengan puasa Syawal, maka seperti orang yang berpuasa selama 1 tahun. Nah, puasa Syawal ya di antara caranya adalah boleh kita mengikutkan 6 hari berturut-turut dan boleh kita untuk memisahnya. Yang penting puasa itu dilakukan di bulan Syawal. Baik itu di awal, di pertengahan ataupun di akhir. Tidak ada masalah. Yang penting 6 hari tersebut terhitung di bulan Syawal. Boleh kita gabungkan hari-harinya dalam artian mengikutkan setelahnya berpuasa ya, 6 hari berturut-turut atau kita pisah-pisah. Itu tidak masalah. Ikhwani kaum muslimin, yang keempat di antara siyamus sunnah yang sangat dianjurkan adalah an-nisful awal min syahri Sya'ban. Puasa di bagian pertama ya, di separuh pertama di bulan Sya'ban. Ikhwani, ini adalah masa-masa kebaikan untuk kita. Allah hadirkan pada kita bulan Sya'ban. Maka mari kita ikuti anjuran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan kita aplikasikan sunnahnya. Aisyah menceritakan bagaimana Rasulullah SAW di bulan Sya'ban itu. Dia berkata, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyam syahrin qat illa Ramadan." Kata Aisyah menceritakan, Rasulullah, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa 1 bulan penuh kecuali bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu fi syahrin qat aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan aku tidak pernah melihat dalam 1 bulan yang paling banyak Nabi berpuasa daripada bulan Sya'ban. Seluruh hari di bulan Sya'ban, bahkan kecuali hari-hari yang merupakan akhir daripada bulan Sya'ban, Nabi tidak berpuasa. Ya, untuk membedakan, tidak mendahulukan Ramadan. Tapi Nabi SAW di hari-hari bulan Sya'ban itu sangat banyak kali berpuasa. Mari kita contoh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Sya'ban kita berbanyak berpuasa sunnah. Dan bulan Sya'ban sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama ya, berdasarkan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, adalah bulan di mana turfa'u fihil a'mal. Bulan di mana diangkatnya amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menginginkan ketika amalnya diangkat kepada Allah, dia tercatat dalam keadaan berpuasa. Subhanallah. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang keutamaan puasa sunnah. Man shama yauman fi sabilillah. Barang siapa yang berpuasa 1 hari karena Allah, Allah akan jauhkan wajahnya dari nerakanya selama 70 tahun. 70 kharifah. Sungguh sangat luar biasa. Berpuasa sunnah ini sangat memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Yang kelima, kaum muslimin, kaum muslimat, di antara puasa sunnah yang sangat dianjurkan, al-ashrul awal min syahri Dzulhijjah. Dan 10 puasa 10 ya awal dari bulan Dzulhijjah. Tentu ini di bulan 12 ya, di bulan 12 ketika kaum muslimin sedang memasuki bulan haji. Nah, pada awal-awal di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah bulan-bulan yang sangat mulia, bulan haram, bulan dianjurkan untuk kita memperbanyak ibadah puasa. Berdasarkan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad dalam kitab Musnad. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha
ahabbu ilallahi azza wa jalla min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari yang mana amal saleh yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini. Maksudnya adalah 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Qalu ya Rasulullah wal jihadu fi sabilillah. Ya, para sahabat bertanya, apakah lebih baik daripada jihad di jalan Allah? Qala wal jihadu fi sabilillah. Illa, kata Rasul, iya, kecuali begitu juga dengan jihad di jalan Allah, kecuali rajulun kharaja bi nafsi wa mali thumma lam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali orang yang berjihad dengan hartanya, dengan jiwanya, lalu kemudian dia tidak kembali, artinya dia syahid. Baru bisa menandingi amal yang kita lakukan di 10 awal bulan Zulhijjah. Luar biasa. Disinilah kelebihan umat Islam, bahwa umatnya memang tidak panjang usianya, tapi kemudian dalam perjalanan waktu yang dia atau yang mereka lewati memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat tinggi, amalan-amalan yang sangat luar biasa, memiliki kelebihan-kelebihan, memiliki keutamaan-keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, kaum muslimin, adalah Syahrul Muharram, puasa di bulan Muharram. Ya, secara umum, kalau tadi adalah puasa Ashura dan Tasu'a, dan di bulan Al-Muharram, di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, bulan Muharram, indama su'ila ayyu siyami afdal ba'da Ramadan, puasa sunnah yang paling afdal selain bulan Ramadan puasa apa? Qal syahrullahi alladhi tad'unahu al-Muharram, bulan di mana yang disebut dengan bulan Al-Muharram. Nah, ini dianjurkan berpuasa secara umum. Yang ketujuh, kaum muslimin, kaum muslimat, al-ayyamul bid min kulli syahr, dianjurkan kita berpuasa 3 hari dalam sebulan. Disebut dengan ayyamul bid, ya 13, 14 dan 15 pada pertengahan setiap bulan. Berdasarkan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, diriwayatkan oleh Abu Dzar, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasuma min asy-syahri 3 ayyamin al-bid. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk berpuasa, ya, 3 hari dalam 1 bulan. Al-ayyamul bid 13 wa 14 wa 15, 13, 14 dan 15. Wa qala hiya ka shaumid dahr, dan puasa di bulan itu atau 3 hari itu senilai dengan puasa 1 tahun. Ikhwani kaum muslimin, kelebihan-kelebihan yang luar biasa yang Allah berikan kepada umat ini, keutamaan yang sangat luar biasa. Kemudian puasa sunnah yang sangat dianjurkan adalah Yaumul Itsnin wal Khamis. Yaumul Itsnin wal Khamis, ya, dalam riwayat di mana Nabi alaihi salatu wassalam annahu kana aktsara ma yasumul Itsnin wal Khamis. Nabi ternyata banyak puasa Senin Kamis. Fa su'ila an dzalika faqal, Nabi pernah ditanya tentang hal itu. Nabi mengatakan, innal a'mala tu'radu kulla Itsnaini wa Khamis fayaghfirullahu likulli muslim aw likulli mu'min illa al-mutahajirin fayaqul akhirhuma, atau ila al-mutahajiraini fayaqulu akhirhuma. Nabi pernah ditanya, kenapa paling banyak puasa di hari Senin dan Kamis? Karena hari itu amal kita ditampakkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan ampunkan seluruh orang-orang yang beriman kepadanya, kecuali orang-orang yang memiliki, ya, pertikaian antara dia dengan saudaranya. Orang yang bertikai, orang yang berkelahi, orang yang tidak akur, kata Allah Subhanahu wa taala, akhirhuma, ditunda, ya, ditangguhkan, tidak diampunkan dosa-dosa mereka. Maka selayaknya bagi mukmin tidak boleh kita bertikai, tidak boleh kita, ya, saling membelakangi, saling tidak sabar, ya, di dalam kehidupan kita. Jika kita yang salah, maka minta maaf. Dan jika saudara kita sudah minta maaf, berikan maaf. Buka pintu maaf selebar-lebarnya. Jangan kita,
Ya, jangan kita menjadi orang yang tidak bisa memberikan maaf. Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf dan Allah memiliki ya sifat yang mulia, maka contohlah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara puasa yang sangat dianjurkan dalam Islam, siyamu yaumin wa iftaru yaumin. Puasa satu hari dan berbuka satu hari. Ini disebut dengan puasa Daud. Ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia mengatakan ahabbus siyami ilallahi siyamu Daud. Puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa Daud. Wa ahabbus salati ilallahi salatu Daud. Sebaik-baik salat yang dicintai Allah adalah salat Daud. Kana yanamu nisfal laili. Di bagaimana Daud alaihissalam tidur separuh malam, wa yaqumu thuluthahu, dan dia bangun sepertiganya, wa yanamu sudusahu, dan tidur seperenamnya, wa kana yasumu yauman wa yuftiru yauman, dia berpuasa sehari dan berbuka satu hari. Ini subhanallah bagi kita kaum muslimin yang memiliki semangat ya untuk mencontoh dan meniru puasa Daud alaihi assalam. Baik, yang ke-11 di antara siyamu sunnah yang sangat dianjurkan adalah as-siyamu lil a'zab, ya, puasa anak muda yang alladzi lam yaqdir 'ala zawaj, di mana dia belum mampu untuk menikah. Dia belum mampu untuk ya menikah, menyempurnakan separuh agamanya, maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan man istata'a al-ba'ata falyatazawwaj. Barang siapa yang sudah memiliki kemampuan, al-ba'a kata para ulama memiliki dua makna. Yang pertama al-ba'a secara ya nafkah, ya, dia mampu untuk memberikan nafkah kepada pasangannya, kepada keluarganya, maka sudah dianjurkan untuk menikah. Artinya ketika seseorang sudah punya penghasilan, ya sudah, sempurnakan agamanya dengan cara menikah. Kemudian al-ba'a yang kedua adalah secara fisik dia sehat. Secara fisik dia sehat, ia mampu untuk memenuhi dan kemudian memberikan hak batin yang ada pada pasangannya. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanul faraj. Karena menikah itu kata Rasulullah SAW akan menjaga pandangan dan akan menjaga kesuciannya. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Yang belum mampu untuk menikah, maka hendaklah dia perbanyak puasa, karena puasa itu akan menjadi benteng baginya. Puasa itu akan membentengi kita. Puasa itu akan menjaga kita, dan puasa itu akan memberikan ya tameng, pembatas antara kita dengan maksiat, antara kita dengan dosa. Ya, mudah-mudahan kita bisa ya melaksanakan siyamus sunnah ini dengan berbagai jenis dan dengan berbagai bentuk yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih kurang ada 11 bentuk puasa-puasa sunnah. Dengan mengenal jenis-jenis puasa sunnah ini, mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dan bisa mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada kita dan memberikan bimbingan serta pertolongan kepada kita agar ya kebaikan demi kebaikan bisa kita lakukan dalam kehidupan kita dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan nyata kita. Dan mudah-mudahan usia kita berkah, umur kita menjadi umur yang tercatat padanya kebaikan yang sangat banyak, dan umur yang menjadikan kita mendapatkan kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbani, merajut ilmu dan peradaban.